Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan satu kesaksian murtadin ya asal Gorontalo yang tentu saja kental dengan agama Islam teman-teman sekalian ya. Dalam arti kata mereka itu fanatik terhadap agama ya, dan dia bisa memilih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan teman-teman sekalian, kesaksian luar biasa darinya, di mana ketika dia menyatakan imannya untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, dia disiksa, dia dipukulin oleh orang tua, dia dipuli oleh saudara-saudaranya, bahkan diusir dari rumah mereka teman-teman sekalian. Tetapi tetap dia berpegang kepada iman yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan, yang memberikan keselamatan yang pasti. Dia ikut Yesus yang pasti teman-teman sekalian, bukan mudah-mudahan. Ini kita melihat videonya supaya kita diberkati bersama-sama. Berikut videonya. Oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Beliau berlatar belakang sama dengan saya dari Islam, tetapi pada akhirnya beliau Tuhan tangkap, Tuhan jamah. Seperti yang pernah saya sampaikan, ketika kita mengalami jamahan Tuhan, maka kita tidak akan bisa lari daripada jamahan itu. Kita tidak akan bisa menghindar. Sekalipun kita berkata, saya tidak mau percaya kepada engkau, tetapi ketika Tuhan jamah, apalagi Tuhan pilih, maka kita akan datang kepada panggilan itu. Kita akan mau dipilih olehnya, dan kita akan menyatakan iman kepada Dia. Dan kita akan mengaku dengan lidah bibir kita bahwa Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat bagi umat manusia. Langsung saja kita bertanya Bapak Ibu. Shalom Pak Gembala. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Bisa kasih tahu nama Bapak atau berasal dari mana Pak? Shalom, salam sejahtera, salam khusus kepada Bapak Effendi yang bisa jumpa dengan saya di saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Nama saya sebelum menjadi orang Kristen, nama saya Adan Roy Pakaya. Setelah saya menjadi orang Kristen, almarhum Pendeta Derek Repi menggantikan nama saya menjadi Stefanus Pakaya. Enak sekali beliau ganti-ganti nama orang. Itu nama baptis Bapak? Iya. Berasal dari mana Pak? Saya berasal dari Kota Madia, Gorontalo. Berarti mayoritas Islam? Iya. Dan Bapak juga dulu dari Muslim? Iya. Nah pertanyaannya Pak, kita tahu Gorontalo itu juga sangat kuat dan sangat kental dengan Islam. Nah ketika Bapak ambil keputusan menjadi orang Kristen, bahkan saat ini Bapak menjadi seorang gembala, apakah Bapak sudah memikirkan jauh-jauh hari konsekuensi apa yang akan Bapak alami setelah Bapak menjadi orang Kristen? Nah karena di Indonesia ini mayoritas itu adalah agama Islam. Nah bagaimana perjalanan Bapak? Mohon maaf Pak Effendi, memang dulunya saya bukan orang Kristen, tapi puji Tuhan, saya merasa anugerah Tuhan itu luar biasa memilih saya menjadi anak Tuhan. Dan saya tidak pernah menyangka menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang gembala, menjadi seorang guru sekolah Alkitab. Saya tidak menyangka. Saya dulunya itu ayah saya bertugas sebagai kepala kantor agama di Kota Madia, Bualemo, Tilamuta, dan saya tinggal menjaga rumah di kota. Kami berpisah tempat dengan ayah dan ibu. Saya berada di Kota Biau, Kota Selatan, dan saya sementara menuntut ilmu kuliah di Universitas Muhammadiyah semester 7. Tiba-tiba waktu anak-anak saya sambil kuliah, saya menjaga rumah kos dari ayah saya. Saya tinggal di rumah kos sebab ayah saya punya rumah kos. Dan sewaktu orang-orang Manado yang tinggal di rumah kos itu, mereka sekolah di Tamalate SPK, pulang ke Manado bulan Desember, saya bersihkan rumah kos itu. Dan setelah saya membersihkan rumah kos, saya lihat ada sebuah buku tebal, sudah usang, tidak punya pembungkus. Saya angkat di tempat sampah Pak.
saya angkat. Saya dalam keadaan terbuka, saya angkat begini, saya lihat dan baca silsilah Yesus Kristus. Saya tutup buku itu, baru saya taruh di kursi, dan kemudian selesai saya bersihkan rumah kos kami, saya bawa ke kamar karena saya tahu itu Alkitab orang Kristen. Begitu, Pak. Nah, selanjutnya timbul kerinduan waktu tengah malam, tidak bisa tidur. Saya punya kerinduan membaca Alkitab, mencari tahu tentang Isa Al-Masih. Saya teringat tentang itu. Saya mencari tahu dan saya membaca tentang silsilah Yesus Kristus ini. Kemudian saya timbul kerinduan dan suara hati saya ini sebagai perbandingan saya, karena saya kuliah sementara di Universitas Muhammadiyah, sebagai perbandingan kuliah saya, dan tiba-tiba saya timbul kerinduan untuk membaca terus setiap malam. 1 minggu kemudian saya cari gereja. Saya mencari gereja, saya teringat ada satu gereja di Jalan Hasanuddin 13, Kotamadya, Gorontalo. Saya ke situ. Ternyata di situ ada pendeta almarhum pendeta Derek Repi yang sekarang Tante Gembala GPDI Pusat Tondano di Tondano. Pak, boleh tahu pada tahun berapa? Tahun 84-85. Oh, saya baru lahir. Belum Baru lahir, Pak. Oh. Saya lahir 84. Selanjutnya, Pak. Kemudian setelah saya masuk gereja, saya masuk paling belakang, paling sudut, mengikuti ibadah, dan saya berkata di hati saya, oh, begini ibadah orang Kristen. Jadi selesai ibadah saya pulang. Minggu berikut lagi saya masuk di tempat duduk yang sama. Saya merasa aman, saya merasa tenang. Minggu ketiga saya kembali masuk. Tahu-tahu ada tetangga saya, ada om saya sudah kasih berita ke ayah saya, ke papi saya bahwa saya sudah bergereja. Datanglah ayah saya sementara berada dalam gereja dengan 2 polisi datang jemput saya di depan gereja. Kemudian mereka katakan kepada Bapak Pendeta ada hal-hal yang kata-kata yang kurang sopan. Kemudian saya dibawa ke rumah. Saya berkata sama papi saya, papi, saya bukan menjadi orang Kristen, tapi saya mencari tahu bagaimana perbandingan orang Kristen dengan agama kita. Kemudian saya ditempeleng saya. Tidak cukup hanya itu, ditendang, dipukul saya. Alasannya orang tua saya malu. Tetangga sudah tahu bahwa saya sedang masuk gereja, sementara papi saya kepala kantor agama, ibu saya haji 2 kali, Fatma Sailani Gobel. Itu yang membuat orang tua malu, ya, Pak? Membuat orang tua saya malu. Nah, Pak, sebelumnya ada nggak yang mengajak Bapak untuk beribadah masuk ke gereja? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Satu orang pun tidak ada. Cuma dari hati saya sendiri, waktu dapat terdorong dari dapat Alkitab ini, dan tidak ada dikandung maksud saya menjadi orang Kristen. Tidak, hanya meneliti dan cari tahu bagaimana cara beribadah orang Kristen. Itu saja. Nah, selanjutnya, Pak, tadi orang tua sempat malu, marah karena dilihat dari status sosial. Bapak juga orang yang punya pangkat, ya, di daerah itu, bukan orang sembarangan, dan juga ibu sudah pernah naik haji, menjadi hajah, ya, 2 kali. Nah, Pak, kira-kira ketika ditendang, dipukul, ditempeleng, ditampar, apa pesan orang tua terhadap? Tidak. Penganiayaan itu bukan berlangsung 1-2 kali, Pak. Setiap hari
saya dianiaya, saya dipukul, saya disindir, tidak diberi makan dan lain-lain sebagainya di rumah itu. Dan satu malam Hidup kok kayak lagi lomba lari? Udah, nikmati hidup dulu. Yuk staycation bareng Traveloka. saya tetap teraniaya oleh kakak saya sendiri, juga sudah datang turut menganiaya saya. Badan saya sudah babak belur dan saya naik ke atas, ke lantai 2. Saya naik ke atas, ayah saya ikut naik ke atas dan mendorong saya dari lantai 2 ke bawah. Kepala saya yang sebelah kanan ini kena benturan tiang besi pakaian di kepala saya, dan kepala saya, mata saya sebelah kanan bengkak dan luar biasa sakitnya waktu itu. Dan oleh karena badan saya sudah babak belur, terlalu menderita di saat itu, saya berdoa kepada Tuhan. Tapi mohon maaf, belum kepada Tuhan Yesus. Saya berdoa begini, Tuhan, bagaimana caranya saya harus keluar, saya harus lolos dari penganiayaan ini. Tuhan, tunjukkan hati nurani saya kembali pergi ke gereja. Tiba-tiba hujan keras waktu itu, dan saya melompat dari jendela, saya lari ke pastori. Saya disambut oleh keluarga pendeta di pastori. Waktu itu ada keponakan dari pendeta Derek Repi, namanya Willy Repi. Saya disambut di situ dan saya perlihatkan badan saya dan mata saya yang sudah bengkak. Pendeta itu berkata kepada saya, kita harus menghindar. Kalau begini terus kamu celaka. Kita harus ke Manado sekarang juga. Jam 2 malam kami berangkat dari Gorontalo menuju ke Manado. Di Manado saya dititipkan sama almarhum pendeta Deki Suwatan. Almarhum juga jadi direktur Sekolah Alkitab Purbasari. Saya dititip di sana dan saya mulai ikut-ikutan menjadi orang Kristen. Waktu mereka berdoa, saya mulai ikut. Padahal belum tahu, Pak. Belum tahu apa-apa. Tetapi saya punya kerinduan supaya saya sembuh dari penderitaan waktu itu. Mata saya sudah bengkak sekali. Kemudian ada doa puasa, saya mulai ikut. Kemudian karena saya semakin berat sakitnya saya dibawa ke dokter umum. Kemudian oleh dokter umum saya dirujuk ke dokter Rares sebagai dokter mata. Di sana dinyatakan mata saya sebelah kanan men 6,5, hanya sebelah kanan. Hampir buta, Pak. Tidak bisa melihat sebelah kanan, tidak bisa melihat. Dan saya berdoa terus menerus dan bergumul tentang kesehatan saya. Dan pada satu saat hari Jumat ada doa puasa. Saya berdoa dan berpuasa selama 2 hari. Ikut-ikutan dengan satu anak di pastori, dia juga mau puasa 2 hari. Saya ikut puasa 2 hari. Bapak Fendi, saat itu saya berdoa dan saya mulai memperkenalkan diri pada Isa Al-Masih tentang pribadi saya, karena saya sudah berada di gereja dan dalam situasi dan keadaan yang sulit sekali waktu itu. Saya sakit berat waktu itu, kemudian dirawat. Kemudian saya berdoa begini, Pak Effendi, Tuhan Yesus, kalau Tuhan jamah mata saya sembuh, saya jadi orang Kristen dan tidak jadi kembali ke Gorontalo, kembali kepada orang tua saya, kembali kepada keluarga saya tidak mau. Tetapi kalau tidak sembuh, saya akan kembali menuntut ilmu, kembali kepada keluarga saya, Termasuk kembali ke iman saya. iya, kembali ke iman saya yang dulu. Dan kemudian pada hari yang kedua, Bapak Effendi,
saya memakai kacamata, mata saya terasa sakit sekali. Tetapi saya lepas kacamata saya, tidak terasa apa-apa. Saya tidak merasa sakit. Dalam artian saya dijamah oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saya langsung berdoa di saat itu. Saya berlutut di lantai. Saya katakan, Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh, dan selaka pun saya tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus Isa Al-Masih yang sudah menjamah saya, yang sudah menyembuhkan saya.